ini aku si Faria Amir dan teman aku Muhammad Awal Aziz. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Udah ganteng, keren, kece, banyak prestasi dan lain-lainnya. Perkenalkan Bapak Kevin dan Bang Abo. Selama ini penontonnya. Oh, ya. Keren. Sebelum live, boleh kali perkenalkan dulu diri Bapak dan Kabo sebagai apa di tim futsal Walang Jaya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Agung, saya selaku guru PJOK sekaligus pelatih futsal tim SMK Walang Jaya. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Kurniawan atau yang sering dipanggil Abo. Saya di sini diundang dan saya di futsal Walang Jaya sebagai kiper. Oh, thank you. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu dan sudah hadir di podcast PWJ ini. Gimana nih Pak kabar Kabo dan Pak Kevin? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita ada beberapa pertanyaan dan sebelumnya aku mau nanya nih ke Pak Kevin. Awal mula Pak Kevin jadi pelatih di SMK Walang Jaya tuh gimana tuh Pak? Awalnya itu saya kebetulan alumni. Saya lulusan tahun 2016. Nah, kebetulan itu awalnya saya tuh diajak sama Pak Fadli. Itu di tahun sekitar akhir 2018 atau awal 2019 sekitaran itulah. Buat ngebantu ngelatih tim futsal SMK Walang Jaya. Alhamdulillah tuh tahun-tahun pertama 2019 itu udah lumayan lah prestasinya. Nah, kebetulan di tahun kedua hasilnya yang benar-benar apa ya, di luar dugaan lah, karena di 2020 itu kita pecahin rekor bahwa satu-satunya ekstrakurikuler yang menembus dalam satu tahun itu 15 kali piala juara satu. Wow. Ya udah, akhirnya berlanjut sampai 2021, sempat stop karena adanya COVID, 2022 stop, kita baru mulai lagi di 2023. Alhamdulillah tuh berjalan tuh, walaupun memang lumayan berat tuh karena kita anak-anak juga nggak ada yang latihan, performanya juga udah buruk banget tuh di 2023. Akhirnya 2024 ya mulai pelan-pelan sampai saat ini kita ada beberapa juara-juara di turnamen futsal antar SMA di Jakarta Utara. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu prestasinya ada. Nah, Kabo ini masuk di tim futsal tuh kira-kira kapan Pak? Mulai tahun berapa tuh? Abo itu di 2023 ya. Ya, benar. Berarti dari awal mulai COVID baru bangun lagi? Iya, Abo itu salah satu memang murid saya di luar juga, karena Abo itu dulu mungkin di klubnya itu saya salah satu pelatih. Jadi waktu ada turnamen Walang Cup itu sekalian buat saya mencari bibit-bibit tuh, karena kan Walang Cup itu antar SMP. Nah, saya mencari bibit-bibit tuh. Ada nggak yang kira-kira punya potensi buat masuk di tim futsal? Nah, Abo salah satunya waktu itu. Jadi pas lulus SMP saya langsung tarik Abo buat masuk Walang nih. Saya kasih mungkin di sekolah juga dikasih beasiswa. Kalau di SMK Walang Jaya gitu dapat beasiswa ya Pak? Dapat. Atlet apapun kalau misalnya punya prestasi, punya potensi buat juara, pasti disupport sama sekolah, entah itu beasiswa, entah itu apapun gitu. Nah, kalau gimana nih cara Pak Kevin ngebangun mood anak-anak yang malas latihan tuh? Kan ada kayak aduh malas-malesan, apalagi kayak udah jarang latihan, tiba-tiba ada turnamen. Gimana cara Bapak ngajak mereka? Kalau saya sih yang pasti selalu nggak pernah berhenti lah ngasih motivasi buat mereka bahwa kalau kalian mau juara, kalian harus lakuin yang orang lain nggak lakuin. Nah, contoh, sekolah lain mungkin latihan futsal itu seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali karena eskul. Nah, kalau tim futsal Walang itu bisa setiap hari kita lakuin. Seminggu full latihan, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bahkan bisa 4 jam. Jadi apa ya, motivasi anak-anak juga. Karena gini, di Walang itu kita punya yang namanya apresiasi dari sekolah. Ketika ada eskul yang menjuarai turnamen juara 1, itu akan mendapatkan reward dari sekolah, yaitu 1 bulan gratis SPP. Nah, itu jadi itu salah satu motivasi anak-anak juga main futsal, tapi gimana caranya ketika mereka prestasi, mereka bisa bantu orang tua juga meringankan, karena Walang kan ada iuran SPP. Jadi kalau misalnya juara 1, itu anak-anak digratiskan SPP 1 bulan.
Karena saya juga salah satu yang melakukan itu. Saya itu waktu saya sekolah, saya mungkin hampir 2 tahun saya nggak bayaran karena prestasi futsal saya gitu. Jadi sekolah mensupport banget dia. Sangat-sangat benar. mensupport. Nah untuk Abo, Hmm. Abo tuh pertama kali jadi kiper itu kemauan sendiri atau ada paksaan dari pelatih nih? Awal banget. Iya, Awal banget pas diantar RT sih. Andre RT. Nah ya, itu bener-bener disuruh sama RT. Disuruh terus mau nyoba-nyoba juga. Iya. Nah di situ langsung juara 3. Langsung Dan dapat lanjut juara 3. sampai sekarang nih. Nah iya dicoba Tapi sampai sekarang. pernah nyoba buat main nggak? Kayak tanding sebagai Gak pemain? pernah. Nggak pernah? Gak pernah. Tapi Kiper ada kemauan nggak mau nyoba? gak pernah. Kenapa? Emang mau kiper dari awal. Oke, dari awal. Iya. Jadi kiper berarti. Iya. Terus balik lagi ke Bapak nih. Saya dengar kemarin habis menang lomba ya di Suraja Cup. Iya, juara 1 tuh. Iya benar. Itu keren banget sih. Jujur apalagi datang supporternya ya banyak banget ya. iya, betul. Iya banget, itu keren banget kita kasih applause. Nah, itu tuh kayak yang Bapak bilang tadi bukan sih kayak jadwal latihannya tuh rutin, bener-bener seminggu full Rutin. atau Benar. gimana? Kita bahkan kalau misalkan 2 minggu sebelum pertandingan kita ada jadwal itu khusus. Jadwal khusus itu ketika 1 hari 2 kali latihan. Pagi kita dispen, kita izin latihan di luar. Nanti abis maghribnya atau sorenya kita latihannya di sekolah. Jadi 1 hari itu kita latihannya 2 kali. 2 kali. Itu latihan. Benar. Full latihan. Karena ya memang Bisa juara 1. karena emang target. Karena menurut saya juara itu bukan bisa apa enggak, tapi mau apa enggak. Semua orang tuh bisa juara. Siapapun kamu mau dagang tukang es, mau tukang warung ditanya mau juara enggak, pasti jawabannya mau. Tapi balik lagi bisa apa enggak. Nah dia mau apa enggak tuh buat Ngelakuin. cuma ngelewatinnya. Di saat kamu ditanya mau apa enggak, semua orang mau nih buat juara, tapi ngelewatin semuanya gitu. Karena menurut saya kalau kalian latihannya males, anak-anak latihannya leha-leha, latihannya bercanda, pasti hasilnya nggak maksimal. Karena saya percaya, ibaratnya gini loh, saya mau nanam pohon biji mangga, Ya. tapi saya berharapnya nunggunya pohon durian, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jauh banget itu. Nah, makanya saya menanamkan, kalau kamu mau juara, kamu tuh harus ngelawan beberapa sekolah yang bagus-bagus. Gimana cara kamu ngalahin mereka? Ya kamu lakuin yang terbaik. Kamu latihannya maksimal gitu, fokus sama pertandingan gitu. Karena saya itu di tim futsal nggak ada yang namanya nama besar, nggak ada yang namanya pemain jago 1 orang 2 orang. Saya tuh bukan tipikal pelatih yang seperti itu. Kalau ada pemain yang jago tapi malas latihan, itu tanpa ada kompromi saya coret. Gitu. Karena di futsal itu kita mainnya tim 5 kepala yang main di lapangan itu satu tujuan itu susah banget. Banget. 5 kepala gitu dijadiin satu tujuan itu susahnya minta ampun. Jadi ya kita pemain ya bareng-bareng gitu dari tim kepelatihan, dari tim pemain itu kerjasamanya satu tujuannya apa nih? Kita datang ya menang. Botak-botak bareng. Ya kita punya tradisi yang selalu bareng-bareng lah. Contoh kayak entah kita botak bareng gitu, entah pemainnya botak, terus pelatihnya botak, itu motivasi juga sebenarnya dari kita semua buat anak-anak kayak ayolah kita tuh bukan sekedar tim gitu loh. Kita yang pertama di saat kita bertanding itu saya selalu nanamin ke mereka, kalian ngebawa harga diri kalian ngebawa harga diri sekolah kalian. Jadi masa ya kamu sebagai pemain mau sih harga dirinya diinjak sama orang kalau kalah gitu. Makanya motivasinya ya gimana caranya datang main menang. Jadi tuh botak bareng tuh dalam bentuk kerja sama tim ya. Iya, gitu. gitu. Saya kira tuh emang sebelum seminggu tanding emang harus botak. Enggak, karena memang itu apa ya, biar ngerasa kebersamaannya aja gitu. Karena Oke. menurut saya kebersamaan itu nggak cuma di saat kamu juara, weh kita tim, kita bareng-bareng. Tapi di saat kalah ya udah salah-salahan apa. Nah menurut saya kayaknya kebersamaan itu di dalam lapangan dan di luar lapangan gitu, bareng-bareng. Salah satunya sih ngetes mental juga ya, Bang. Nah, ngetes mental pemain gitu, bahwa kayak karena laki-laki itu biasanya menganggap rambutnya itu mahkota. Jadi di saat, aduh, kepala gue botak, gue jelek, aduh, ntar kalau ditonton orang, nah itu kalau mental kamu nggak kuat pasti kamu down. Tapi di saat kamu merasa percaya diri, gue tujuannya bukan mau dilihat orang, gue tujuannya cuma satu, gue mau menang. Jadi pasti tujuannya menang gitu, nggak mikirin yang lain-lain. Gitu. Nah kita bahas ke Abo dulu nih ya.
Menurut Kabo, posisi paling susah di kiper tuh apa sih? Refleks, keberanian, atau harus fokus? Ya terutama sih fokus sih. Fokus. Kalau ya kurang fokus itu apa namanya ya bisa kejebolan. Ya. Nah kalau kita juga nggak konsen dari awal berangkat aja sih, kita benar-benar harus nyiapin diri. Satunya nyiapin diri, terus Ada latihan khusus buat kiper gak gitu, Pak? ada. Ada. Itu Karena- beda atau di Beda karena kiper itu latihannya beda sama pemain yang lain. Kiper itu lebih capek. Kiper itu jauh lebih capek. Kalau secara latihan itu kiper lebih capek dibanding pemain karena mungkin orang melihat kiper mah gampang cuma jagain gawang, pemain kan yang lari-lari. Tapi secara latihan itu latihan kiper itu jauh lebih capek dibanding pemain karena kiper itu nggak bisa sama sekali yang namanya hilang fokus. Kiper itu kalau di sepak bola, di futsal apalagi sebagai penentu. Contoh, 4 pemainnya bagus, tapi kipernya blunder ngelakuin satu kesalahan. Itu bisa jadi 4 pemainnya ikut ngedrop. Tapi kalau 4 pemainnya misalnya lagi kena mental atau permainannya lagi jelek, tapi ketika kipernya bagus, 4 pemain ini bisa semangat karena kipernya jago gitu. Peran kiper tuh menurut saya ya di futsal itu sangat-sangat penting gitu. Karena kiper itu salah satu jantung permainan tuh di kiper pasti. Lagi kiper ya SMK Malang jago banget ya. Jago banget. Bang Abo siapa yang nggak tahu? Itu famous. Sama Tuh pas awal jadi kiper nih, pernah kayak, aduh gue takut banget nih sama bola. pernah Terus banget. gimana cara? Apa karena terbiasa jadi berani sama bola? Jadi itu ya karena dulu pernah banget 1 lawan 1 aja buang muka. Oh, Nah itu juga langsung dengar ada klub kayak BTB 8. Nah pelatihnya Bang Kevin. tahu. Nah di situ apa daftar masuk dan ikut latihan. Pernah cedera nggak kalau kena bola? Pernah sering banget. Gimana tuh kalau bola? Kena ke muka nggak? Sampai kayak muka Kalau kena muka bola mah kecil. ya paling kalau muka merah paling. Kalau cedera pernah. Ini pindah Ah, pas lagi latihan split pindah ke belakang. Terus, split? iya latihan split. Apa itu nih, Bu? Ini tulang ini. Geser ke belakang. Iya kegeser. Terus dislok. Banyak tuh. Kok gitu tanggungan dari mana? Kalau biasanya, tapi nggak tahu ya kalau mungkin kalau di klub luar mungkin beda-beda. Cuma kalau misalnya di SMK Walang Jaya pasti ada yang menanggung gitu. Karena SMK Walang Jaya itu dari awal memang ngasih tahu bahwa ke seluruh atlet, bukan cuman ke atlet futsal, bahwa sekolah itu benar-benar mensupport semua-muanya kayak biaya pendaftaran. Karena saya juga kan beberapa sebelum di Walang itu saya beberapa ngelatih sekolah. Itu banyak sekali kayak sekolah mau ada pertandingan itu dari pemainnya yang patungan tanpa ada support dari sekolah gitu, makanya agak berat. Tapi kalau di Walang ini apapun dari segi pendaftaran, terus juga akomodasi, misal kita berangkat naik mobil, terus logistik, terus lapangan, terus bahkan kita sampai punya gym kan, itu kan juga untuk menambah apa ya, menambah daya latihan atlet-atlet kita yang ada di sekolah. Nah kalau kayak kemarin yang di Suraja Cup, supporter kan bener-bener banyak tuh ya. Itu dari sekolah atau dari pihak futsal aja? Ya kan anak-anak futsal ada uang pasti. Kalau di futsal sih memang nggak ada, tapi memang bahkan supporter pun kemarin terakhir yang saya dengar itu di final itu semuanya itu ditanggung sama sekolah. Gitu. Jadi benar-benar sekolah itu mensupport kayak kalian mau apa, kalian mau bikin kegiatan yang positif, ayo pasti kita dukung gitu. Pasti yang dari saya sekolah pun kayak begitu. Waktu saya sebagai murid di sini ya apa yang dilakukan sama sekolah ya sangat-sangat mensupport apalagi atlet gitu karena kita kan juga prestasi bukan cuma di futsal kan, ada paskibra, ada balap segala macam. Itu yang saya tahu semuanya itu disupport full sama sekolah. Nah, Sekarang kita bahas dikit nih pertandingan yang di Suraja Cup. ya boleh. Momen apa sih yang paling Kak Abu ingat saat di sana? Pas di final sih Final tuh, Ya. kenapa di final? itu bener-bener seru banget itu. Susah nggak lawannya? Atau ya ecek-ecek? Ya, Ecek. kita juga pernah ketemu itu di grup 92 kan ya. Ya. Nah itu kita pernah ketemu di grup itu juga hasilnya kan seri. Nah di final kita ketemu lagi, alhamdulillah rezekinya buat kita sekolah kita menang 3-0. 3-0, kenapa? Alhamdulillah. Bang Abo. Untuk Bang Abo, kalau misalkan ditegur pelatih nih, itu langsung paham atau emang diulang-ulang lagi gitu? Langsung insya Allah langsung paham. Jarang.
Tapi ini orang yang susah itu gak Pak? Kayak batu orangnya apa enggak? Enggak lah. Enggak dong. Abo, Nurut aja dia. Abo salah satu kalau buat saya pribadi sebagai pelatih, Abo itu salah satu pemain yang paling bisa diandalkan di dalam dan di luar lapangan gitu. Makanya Abo ini di tahun 2025 saya tunjuk sebagai kapten tim Futsal Walang Jaya. Karena punya tanggung jawab yang sangat besar Abo gitu, dan sampai saat ini sih saya melihat nggak ada gitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Abo, karena memang dibanding pemain lain mungkin yang saya lihat dari kacamata saya itu Abo salah satu pemain yang punya jiwa kepemimpinan lah, bisa ngajak teman-temannya biar semangat latihan, pas tanding juga bisa motivasi teman-temannya biar makin semangat gitu-gitu. Makanya Abo di tahun ini saya tunjuk sebagai kapten gitu, karena memang layak. Berarti kamu cocok yang Jis. Pak, ada kiper di SMK Walang, tim futsal SMK Walang Jaya itu cuma Kabo atau ada yang lain? Banyak. Karena dilihat-lihat dia keseringan Kabo nih. Iya. 3 tahun berturut-turut. Betul. Kalau masalah kiper itu kita ada kurang lebih 3 sampai 4 orang. Iya. Tapi ya balik lagi yang saya bilang, saya itu mencari pemain yang punya tanggung jawab, dalam arti dia latihannya harus rajin, dia harus maksimal mainnya. Karena gini loh, saya sebagai pelatih ketika saya kan selalu sebelum pertandingan tuh ada yang namanya seleksi. Ya. Seleksi itu kan saya nggak tahu nih mereka pertandingan bagus apa jelek, makanya saya seleksi di latihan. Nah kalau dia di latihannya aja nggak maksimal, gimana saya mau percaya buat nurunin dia di pertandingan gitu. Nah Abo itu Abo itu salah satu yang baru masuk Walang sampai saat ini kelas 3 selalu jadi pilihan utama gitu. Karena Abo itu selalu memaksimalkan apapun dari segi latihan, dari segi pertandingan, dia selalu memaksimalkan. Jadi susah juga gitu buat menggantikan Abo, dan sampai saat ini pun yang saya lihat dari siswa-siswa Walang yang ikut futsal itu belum ada lah yang seloyal Abo gitu secara latihannya maksimal. Iya, gitu. Berarti setia juga dong ke pasangannya. Setia, tapi kalau masalah pasangan saya nggak tahu karena di luar saya. Soal tadi maksimal tuh Pak dan seleksi. Kira-kira kalau buat jadi inti tim futsal SMK Walang Jaya tuh harus lewatin berapa tahap seleksi? Yang pertama saya itu dijelasin dulu nih. Tim futsal Walang Jaya itu mempunyai 2 pelatih. Ada saya, terus ada juga Pak Fadli. Pak Fadli itu salah satu guru olahraga juga di sini. Nah jadi gini, kita itu selalu punya 2 tahap. Yang pertama saya mau seleksi umum. Yang pertama itu seleksi umum. Seleksi umum itu seluruh siswa SMK Walang Jaya itu boleh mengikuti seleksi. Nanti Maupun cewek? enggak, cowok. dipisah. Tapi memang futsal putri itu memang ada. Tapi kalau misalnya futsal putra ya putra. Saya seleksi tuh. Seleksi waktu itu sempat ada di berapa orang? 500 Bang. Oh, Yang latihan di Bulog. Iya, sekitar segitu. 500 orang. Tapi nanti itu ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam tuh nanti ya udah makin hari, makin dikit, makin siapa yang niat. Nah, nanti ketika udah saya tahu nih ada pemain-pemain yang sekiranya memang punya potensi dan mereka prestasi dan mereka punya track record yang bagus waktu di SMP, saya ambil masuk ke tim inti. Nanti ketika udah masuk tim inti baru ada seleksi lagi di tim inti. Karena tim inti kita itu kurang lebih hampir 20 orang ya. Iya Bang. Tapi kan setiap pertandingan itu maksimal pertandingan itu kuotanya hanya 12 orang. Jadi nanti cadangan atau tetap diajak eh, nggak main atau nggak main, pasti nggak saya pilih. Tapi saya selalu punya setiap pertandingan di tempat A dan di tempat B itu selalu seleksi pemain intinya. Jadi saya nggak pernah yang namanya turnamen di tempat A pemainnya 12 ini, tempat B juga 12 ini. Saya nggak pernah tuh. Pasti setiap pertandingan selalu seleksi. Biar pemain juga ada rasa kompetisi. Ayo nih seleksi nih, ayo kita punya kesempatan yang sama buat sama-sama ngebela sekolah. Jadi nggak ada yang namanya ada pemain kesayangan kita nggak ada, karena memang selalu terbuka seleksinya gitu buat siapapun gitu. berarti seleksi antara futsal cewek dan cowok itu beda ya? Beda. Itu latihan fisik atau Tergantung, karena gini, kalau di olahraga ya yang saya tahu, tapi saya fokus di futsal, kita tuh wajib punya agenda
bulanan bahkan agenda tahunan. Contoh kayak 6 bulan sebelum pertandingan kita harus apa, 3 bulan sebelum pertandingan kita harus apa, 1 bulan sebelum pertandingan itu kita harus apa. Kita semua punya agendanya. Kalau awal itu pasti latihan fisik itu pasti ada, bahkan sampai ya ada yang sakit-sakit, Iya, ada yang apa, pasti itu ada. Karena di futsal itu memang olahraga yang nggak ada berhentinya karena lapangannya kecil, terus harus lari juga terus-terusan, jadi fisiknya harus kuat. Nah setelah itu baru kita pindah tuh, tergantung. Karena saya punya jadwal kayak 9 bulan sebelum tanding persiapannya apa nih? Kita mau bagusin fisiknya dulu kah? Banget dong 9 bulan. Ya karena memang seperti itu, Iya. gitu. Karena apa ya? Persiapan itu saya nggak tahu kalau sekolah lain ya. Kalau Walang sendiri itu 9 bulan sebelum pertandingan kita udah punya persiapan. Pemainnya siapa, materi latihannya apa. Contoh 9 bulan kita mau full fisik selama 2 bulan. Nanti 1 bulan kita nge-gym. Itu ada nanti 6 bulan terakhir kita apa nih? Ada yang namanya uji coba. Nanti ada yang latihan teknik gitu loh. Jadi kita memang mempersiapkannya benar-benar jauh-jauh hari, nggak seminggu 2 minggu gitu. Makanya ya dibilang tadi sama Abo, futsal itu latihannya setiap hari ya karena memang harus begitu. Dan bahkan 2 minggu sebelum tanding kita harus 1 minggu itu di mana ada setiap harinya itu 1 hari 2 kali latihan, pagi dan sore. Itu biar lebih maksimal aja sih. Nah, untuk Bang Abo sendiri, selain nyelamatin bola, bagaimana sih Bang Abo sendiri menjaga komunikasi sama pemain belakang? Ya intinya sih kita harus bukan nama pemain belakang doang ya, Ya, sama semua pemain kita harus ada komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi juga itu salah satu apa ya, kehancuran tim sih. berarti. Ya kita kan juga harus ngatur-ngatur, harus ada pergerakan orang di mana kita harus ngomong. Misalnya ada di kanan, ngomong ada di kanan, ada di kiri. Jadi kita ya harus komunikasi. Komunikasi penting banget ya. Penting Mau harus. pacaran komunikasi. Tiba-tiba. Siapa Gimana? tahu PJ Benar. Force mau jadi pacaran kamu. Bener. Benar nggak Pak? Udah banyak nih fansnya nih Kak Abo. Udah. Kalau saya katanya banyak ya Pak. Banyak. Dikit. Banyak yang minta foto katanya kalau Aku belum, aku mau foto ya di sini ya. boleh foto. Nih Pak. Minum dulu aja boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Bawa minum, Bu. Saya izin minum ya. Ya. Untuk Abu sendiri, kan kamu ini pemain futsal yang posisinya kiper. Ya benar. Itu tuh punya idola tersendiri nggak sih untuk jadi motivasi Bang Abu sendiri? Ada pastinya. Siapa tuh? Ya kiper tim sih. Siapa? Albagir. Oh, Al-Bagir. Al-Bagir. Siapa? Al-Bagir itu kiper timnas futsal Indonesia yang sekarang. Karena dia, kenapa dia saya panggil Albogir karena mirip Albogir dan Albagir. Albagir. Jadi di sini ada fotonya ya. Ya nanti ada fotonya ya. Albagir itu kayak gimana? Pak, pasti tim futsal jaga pola makan nggak sih? Harus. Harus banget. Itu, Karena apa? sebentar. Itu ada bapak aturan untuk makannya atau mereka bebas tapi ya jangan berminyak gitu atau Kalau aturan sebenarnya mungkin pasti ada, tapi balik lagi karena memang selalu mengingatkan lah bahwa saya selalu bilang ada porsinya yang harus kalian makan tuh ini, yang nggak boleh kalian makan tuh ini gitu. Saya juga lumayan kontrol, saya itu sampai kontrol pola makan, pola tidur, ya pola hidup mereka lah kayak misalnya nongkrong, terus pacaran itu semuanya saya kontrol. Seluruh pemain. kenapa sampai ke pacaran gitu Pak? Karena Sangat mengganggu. Sangat mengganggu banget. menurut Ya, saya siapa? banyak, karena saya punya banyak atlet yang dulunya kayak di saat belum punya pacar mereka nggak punya pilihan selain gabut, udah latihan deh, latihan. Tapi ada juga yang kayak atlet tuh gara-gara pacaran itu jadi berbohong kayak, Pak saya izin ya nggak latihan, saya gak enak badan. Kamu pernah nggak tuh begitu? Oh, kalau aku sih belum. Belum. Tiba-tiba nonton bioskop sama pacarnya. Nggak. Jadi saya bukan yang larang pacaran, tapi saya lebih mengatur dalam arti di saat kamu Senin sampai Jumat itu kamu fokus latihan. Nanti di saat ada weekend, Sabtu dan Minggu kalau memang tidak ada latihan, tidak ada pertandingan, kamu boleh tuh pacaran gitu. Itu pun karena mungkin
saya ngelatihnya juga anak SMA, karena kan umur Sama saya. secara umur juga mereka masih muda. Saya nggak bisa ngelarang tok bahwa nggak ada yang boleh pacaran, nggak bisa juga. Tapi yang saya lihat di umuran Abo ini banyak sekali gitu anak-anak pacaran yang mungkin sampai jauh melangkah, sampai mungkin nanti ada kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan, kegiatan-kegiatan negatif. Makanya saya lumayan mengontrol itu gitu. Makanya mungkin seluruh pemain tahu saya itu sampai potongan rambut, pola pacaran, mereka nongkrong itu semua saya yang atur gitu. Itu ada aturannya. Itu ada aturan-aturan Pak Kevin. Ya kalau lagi ada kebaikan mah nggak apa-apa. Tapi pernah kesel nggak sih kayak pelatih kan kayak banyak ngomong gitu kan? Aduh. Pasti. Kayak, Pasti. aduh, berisik banget kayak gue udah bisa nih kayak gitu, ada rasa gitu gak pernah nggak? Ya, Gak pernah. enggak. Mungkin teman-teman yang lain pernah kali ya. Next Oh, kita iya. undang. Enggak. Enggak lah, saya baik. Oh baik banget tuh. Baik. Tapi Kak Abu nih sebagai Kak Abu kiper, pernah nggak sih kayak ada rasa kesel kalau yang teman kalian tuh susah fokus di buat bola? Pernah. Malah suka teriak-teriak di lapangan marah-marah. Setelah pertandingannya gimana tuh? Bakal Ya, lanjut marahin? kagak. Udah di lapangan aja. Paling kalau Di lapangan doang. di luar lapangan ya cuma ngasih tahu. Terus temennya ada yang pernah nggak yang nggak terima ditegur gitu? Ya nggak mungkin dong. Kan itu juga buat kebaikan tim, buat kebersamaan ya. Oke, berarti ini kesalahan emang udah bener dibentuk banget nih sama Pak Kevin. Harus. Keren banget. Selama buat Bang Abu nih, selama berkarir menjadi kiper, kejuaraan apa aja sih yang pernah diraih? Kejuaraan. Yang pertama sih antar RT, RT, terus antar RW, RW, sama tim. Terus tim itu terakhir tuh kita ikut antar SMP. Nah itu juga kan baru pertama banget ikut antar sekolah, karena kan dulu pas di SMP sekolah itu nggak ngedukung banget. Itu juga mohon-mohon sama pelatih olahraganya ya, mohon-mohon mau ikut, dan akhirnya main di Walang Cup dan dilirik sama Pak Haji dan di chat sama Pak Agung, ditawarin beasiswa jadi masuk Walang. Kamu di chat gak sama Pak Abu? enggak? Lanjut. Pang. Apa nih tips dari Kak Abo untuk selalu konsisten? Intinya sih kalau emang kita mau jadi seorang kiper nih ya, Iya, kalau mau jadi konsisten, intinya latihan. Apa sih sejago-jagonya kiper kalau tanpa latihan nggak mungkin bisa jadi seorang kiper. Tapi pernah bosen gak sih kayak, aduh gue latihan dulu. Agak. Bohong. Kalau adalah kadang kalau lagi capek banget ya, kalau lagi capek banget kadang emang mau istirahat, terus ada latihan kiper, ada jadwal latihan, ya udah dipaksa latihan. Berarti emang dari lahir langsung top jadi kiper. Gitu. Lahir langsung kiper. Emang udah cinta banget. Udah cinta banget tuh. Makasih Bang. Saya enggak, Bu. Nah, motivasi dari Pak Kevin untuk teman-teman di luar sana. Gimana? Motivasinya di zaman sekarang itu udah enak. Karena mungkin di zaman saya itu waktu saya jadi atlet, buat prestasi itu agak susah. Buat kayak contoh beasiswa kuliah kan, entah nyari di kerja di perusahaan itu di zaman saya memang waktu itu belum banyak lah. Kayak perusahaan, kayak kampus yang menyalurkan beasiswa. Tapi di zaman sekarang itu udah banyak banget gitu. Kalau kamu mau lanjut ke kuliah atau kamu mau masuk perusahaan-perusahaan itu sangat hampir seluruh perusahaan kalau nggak salah itu pasti menerima atlet, apalagi atlet futsal gitu. Jadi buat anak-anak yang sekarang itu, buat pemain saya pribadi nih, apalagi buat pemain-pemain saya yang masih baru pengen berkembang di futsal itu, yang pertama jangan malas latihan. Benar. Itu yang pertama. Nggak bisa kamu ngerasa jarang latihan tapi kamu pengen jago, itu Nah, sangat tidak susah mungkin. banget. Terus yang kedua, harus menghindari hal-hal yang menurut saya tidak menguntungkan. Contoh kayak nongkrong atau pacaran. Karena saya itu waktu saya sekolah, saya jadi atlet, saya sekolah cuman belajar main futsal. Saya nggak ngerti itu yang namanya jalan sama cewek, pacaran. Bener. Gitu. Ya ada lah, cuma maksudnya nggak yang kayak harus sama pacar gitu. Kalau Kamu nggak aja sampai ketawa loh Pak. Kalau- Tandanya, kalau nggak ngecetan mati gitu kayaknya. Kalau saya ya pribadi nggak mungkin waktu zaman saya sekolah gitu, waktu zaman saya sekolah, karena
saya punya motivasi di saat saya jago, saya bisa sukses dari futsal, saya banyak duit. Kayaknya saya nggak perlu nyari cewek, cewek yang nyari saya gitu. Benar. Makanya di mindsetnya diubah, jangan pacaran dulu, baru kerja, baru sukses. Diubah mindsetnya jadi sukses dulu, punya kerja enak. Kita sebagai laki-laki pasti nanti dikejar perempuan kalau kita banyak duit, kalau kita sukses gitu. Jadi motivasi dari saya selagi untuk anak-anak yang di luar sana yang pengen jadi atlet manapun, entah atlet futsal, entah atlet voli, entah atlet takraw, tetap latihan yang keras. Terus siapapun pelatihnya, tolong didengerin, tolong dilakuin gitu. Karena seburuk-buruknya pelatih itu pasti pengen pemainnya itu berkembang. Jadi Berhasil. jangan ngerasa pelatihnya nggak jelas, pelatihnya ini enggak. Semuanya itu tujuannya pasti pengen pemainnya berkembang. Bukan Itu terbaik. aja kalau dari saya. Kalau dari Kak Abo sendiri gimana tuh buat teman-teman lagi berjuang untuk jadi kayak Kak Abo? Lagi sekarang banyak fansnya di mana-mana. Abo. Berapa followers TikToknya? 1.000. Berapa? 163.000 ya? Iya, Bu. 113. 113. Oh, Udah 100.000, gokil. gimana tuh kalau motivasinya buat teman-teman? Gimana ya? Benar juga ya. Apa? Biar jadi kayak Abo. Biar jadi kayak apa? Ada yang rajin. Latihan yang rajin. Terus apa ya? Yang terutama sih dukungan dari keluarga sih. Iya, keluarga rumah kayak orang tua nge-support banget. Bener-bener support tuh. Bener, iya. Itu kamu sebelum minta, pernah gak kayak awal mula nih minta izin dulu atau diem-diem pas sebelum ngomong ke orang tua? Nggak pernah begitu. Pasti Langsung izin. iya ngomong langsung Oh, emang izin. dibolehin, emang didukung banget. Nah. Keren, Kak Abo. Dia harus rajin-rajin latihan. Iya. Terima kasih banyak buat Bapak Kevin dan Bang Abo sudah berbagi cerita hari ini. Semoga futsal Walang Jaya semakin maju, semakin kompak, Amin. Amin, dan makin amin. banyak memberikan pengalaman yang berharga Amin. buat semua pemain. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu deh. Bang Abo. Terima kasih juga buat PJ First yang sudah nonton PWJ. Dan menemani kita berbincang dengan bintang tamu kita pada episode hari ini. Jangan lupa dukung terus kegiatan positif di sekolah kita ya. See you!